Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek website kami untuk mengatasi solusi permasalahan pada DVD kurang laku. Kelompok kami terdiri dari Rida Mukti Inayah, Rizka Nur Amalia, Syahrinda Yuniawati, Nindya Septianingrum, saya sendiri Safira Alif Aulia, Aurelia Pinkan Wijayanti, dan Fermata Ardini Aska. Berdasarkan pada identifikasi masalah yang telah kami temukan dalam kasus DVD kurang laku, kami menawarkan sebuah solusi, yaitu pembuatan website yang menurut kami akan menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan persediaan barang, hubungan komunikasi, dan pelayanan peminjaman yang ada. Pertama, dari sisi pramuniaga, sistem ini akan membantu dalam pencatatan persediaan. Kedua, dari sisi manajer cabang, sistem website ini membantu memberikan informasi secara cepat dan akurat, dan bagi pelanggan, website ini akan membantu dalam mempermudah pembuatan kartu member dan pemesanan DVD secara online sehingga lebih efektif. Kemudian kami melakukan analisis studi kelayakan yaitu teknis, operasional, dan ekonomis. Dari segi teknis, sebelum menentukan apakah pembuatan website layak atau tidak dalam segi teknisnya, terlebih dahulu dilakukan analisis terkait kesiapan para karyawan DVD kurang laku atas sistem kerja yang akan diperbaharui dan dikembangkan, yaitu mendigitalisasikan proses pemesanan DVD hingga integrasi antara informasi stok barang dengan ketersediaannya di gudang penyimpanan. Untuk operasional, pengelolaan website membutuhkan paling tidak 3 SDM yaitu webmaster, web designer, dan copywriting. Kami lebih menganjurkan untuk merekrut SDM baru yang memahami cara kerja dari website sehingga bisa menjalankan website dengan baik. Yang ketiga adalah ekonomis. Studi ini melibatkan analisis biaya dan manfaat untuk membantu organisasi dalam menentukan apakah proyek layak untuk dilakukan. Perusahaan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mendesain, membuat, dan mengembangkan website. Namun demikian, banyaknya biaya yang dikeluarkan dalam jangka pendek ini akan sebanding dengan keuntungan yang dihasilkan dalam jangka panjang. Hal ini karena penjualan yang sangat mengalami penurunan karena sistem pelayanan atas peminjaman DVD yang rumit dapat diatasi dengan hadirnya website tersebut. Rancangan program kami akan kami tuangkan pada Gantt chart untuk perencanaan proyek pembuatan website yang kami bagi menjadi 3 waktu, yaitu inisiasi, konstruksi, dan implementasi. Berikut merupakan Gantt chart yang telah kami rancang. Untuk inisiasi, terdapat identifying problems, opportunities, and objective, di mana kami akan melakukan survei kepuasan pelanggan, melakukan survei kepuasan karyawan, mengkaji survei kepuasan karyawan, mengkaji survei yang telah dilakukan, melakukan rapat per divisi untuk membahas permasalahan yang ada, dan melakukan rapat dengan top level management untuk merumuskan solusi. Yang kedua yaitu determining human information requirements, dengan merancang desain sistem awal, lalu analyzing system needs, mengkaji studi kelayakan sistem pada website, dan mendesain flowchart website. Yang kedua yaitu masa konstruksi. Terdapat designing the recommended system dengan melakukan perhitungan cost and benefit proyek, memulai dan melaksanakan proyek yang telah dirancang, lalu ada developing and documenting software dengan melakukan pengkajian mingguan terhadap tiap tahapan perkembangan sistem, dan memperbarui informasi. Yang ketiga adalah testing and maintaining the system, melakukan uji coba website secara internal. Dan yang terakhir adalah implementasi, implementing and evaluating the system, di mana kami akan melakukan launching website, sosialisasi penggunaan website kepada pelanggan, dan survei kepuasan pelanggan terhadap website. Oke, berikutnya dalam metode pengumpulan ataupun analisis kebutuhan informasi, kami melakukan 5 tahapan cara. Yang pertama adalah wawancara untuk manajemen pusat, yang pertanyaannya bersifat open-ended, close-ended, dan juga props question. Terus yang kedua, kami juga menyediakan questionnaire untuk karyawan baik di kantor pusat maupun di kantor cabang. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan questionnaire untuk pelanggan yang berfokus untuk mengetahui masukan dan juga saran dari pelanggan selama ini. Dan yang keempat adalah rencana pengambilan data anutrosif. Yang pertama, rencana 1 itu memeriksa dan juga menganalisis data ataupun dokumen yang sifatnya kualitatif maupun kuantitatif. Dan yang kedua adalah dengan mengobservasi perilaku karyawan, konsumen, dan lingkungan cabang toko DVD kurang laku. Yang kelima adalah menentukan validitas data, di mana wawancara itu dilakukan dengan metode triangulation untuk mencari validitas data hasil metode kualitatif seperti hasil interview, joint application design, observasi, dan juga analisis dokumen. Nah, ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen apakah sesuai atau tidak. Dan yang kedua adalah pada metode questionnaire, kami menggunakan face validity, convergent validity, dan juga discriminant validity. Dan yang terakhir, untuk anutrosif, sama dengan wawancara, yaitu dengan metode triangulation. Untuk pengembangan sistemnya, kelompok kami milih metode Scrum untuk mengatasi permasalahan yang ada di DVD kurang laku, yang merupakan bagian dari metodologi Agile. Nah, hal ini dikarenakan Scrum memungkinkan DVD kurang laku untuk menampung cerita dari pelanggan yang masuk setiap harinya. Adapun tahapan-tahapannya, yang pertama ada product backlog, kemudian juga ada sprint backlog, dan yang terakhir perilisan ke publik.
Di product backlog sendiri ada 4. Yang pertama ada sign up, pembayaran, notifikasi persediaan, dan juga laman feedback yang kami jabarkan berdasarkan tugas berdasarkan cerita pengguna, kemudian siapa yang akan mendapatkan manfaat, sumber daya apa yang diperlakukan, dan akan diterima saat apa. Nah, ini semua bisa dilihat dari tabel seperti yang sudah kami sajikan. Setelah menentukan fitur-fitur utama yang akan dikembangkan dan tersedia pada website, langkah berikutnya yaitu tim pengembang akan membuat sprint backlog. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari product backlog-nya adalah sign up, user story-nya terdapat 3 hal yang harus dilakukan dan juga pada kolom in progress week 1, week 2, week 3 dan juga di kolom done sudah kami jabarkan task apa saja yang perlu dilakukan, di mana task 1, 2, 3 itu dilakukan di week 1, week 2, week 3 dan sampai selesai. Pada dokumentasi data, kelompok kami telah memilih metode Scrum dalam pelaksanaannya yang memungkinkan individu kurang laku untuk menampung cerita dari pelanggan yang masuk setiap harinya terkait pada keluhan pelanggan seperti antrian yang mengular terutama pada weekend. Kemudian setelah mengumpulkan cerita tersebut, kami akan mengidentifikasi sistem berupa website dengan fitur tertentu yang dapat menjawab keresahan pelanggan. Setelah sistem dirilis ke publik, Scrum memungkinkan pengguna yang telah mencoba sistem tersebut untuk memberikan feedback sebagai langkah perbaikan sistem secara berkelanjutan. Kami juga telah membuat desain terkait diagram level 0 yang terdiri dari registrasi akun, mencatat pelanggan baru, mencatat informasi produk, menambah pesanan pelanggan, konfirmasi pesanan, pembayaran pesanan, dan membuat bukti pesanan. Kemudian kami juga mendesain terkait diagram level 1 yang merupakan penjelasan lebih detail dari diagram 0, di mana pada laman registrasi akun ini customer itu akan mengisi informasi pribadi seperti email, nomor telepon, dan alamat. Kemudian kami akan mencatatnya sebagai pelanggan baru. Ketika pelanggan tersebut ingin mengetahui informasi terkait produk, dapat melihatnya pada katalog. Ketika pelanggan itu setuju atau berminat untuk meminjam produk tersebut, staf akan membantunya untuk mengecek persediaan produk tersebut, dan jika pelanggan tersebut sudah deal, akan melakukan pemasukan produk ke keranjang dan melakukan proses pesanan. Nah, pada proses pesanan ini, pelanggan akan memasukkan alamat, produk yang dipesan, data pesanan, dan data customer. Setelah itu akan melakukan proses pembayaran melalui debit, kredit, e-wallet, ataupun m-banking. Setelah itu akan mendapatkan bukti invoice. Selanjutnya yaitu mengenai spesifikasi proses yang ada di website. Kami membagi sistem website menjadi 3 proses, yaitu proses pendaftaran sebagai tahap awal pengguna melakukan sign-in, serta melengkapi profil dan data diri, kemudian proses pemesanan DVD, dan proses pembayaran secara tunai maupun menggunakan e-money. Proses pertama yaitu pendaftaran atau registrasi akun, di mana pengguna akan melakukan sign-in jika sudah memiliki akun atau melakukan sign-up bagi pengguna baru, disertai dengan pengisian data profil seperti nama, alamat, nomor telepon, dan sebagainya. Informasi pelanggan yang diperoleh dari proses registrasi kemudian akan dicatat dan disimpan dalam Customer Master. Berikut merupakan bagian Decision Tree yang menunjukkan proses logik untuk registrasi akun. Lalu terdapat proses pemesanan di mana pengguna mulai melihat konten katalog, menginput barang ke dalam keranjang, melakukan check-out film yang telah dipilih untuk kemudian melaksanakan pemesanan. Data yang diperoleh dari pemesanan ini yaitu rincian pesanan dalam bentuk bukti pemesanan yang kemudian tagihan pembayaran akan segera diproses oleh pengguna sebagai penyewa. Berikut merupakan bagian decision tree yang menunjukkan proses logik untuk pemesanan. Proses ketiga yaitu persetujuan pembayaran yang dilakukan ketika penyewa telah menyetujui untuk melanjutkan pemesanan, untuk kemudian diarahkan pada opsi pembayaran beserta nota pembayaran sebagai bukti peminjaman DVD. Penyewa diberikan pilihan untuk membayar secara tunai, e-money, atau e-wallet. Berikut merupakan bagian decision tree yang menunjukkan proses logik untuk persetujuan pembayaran. Selanjutnya, kami merancang desain input dalam bentuk formulir interaktif menggunakan Microsoft Excel, yang mana formulir ini akan diisi oleh pelanggan sebagai user dari sistem itu sendiri. Dalam mendesain input, kami mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan, seperti keefektifan, kemudahan penggunaan, kesederhanaan, dan juga keatraktifan dari sistem. Desain input yang kami rancang terbagi dalam 3 proses sesuai dengan spesifikasi proses yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk proses yang pertama, pelanggan harus mengisi formulir pendaftaran anggota atau member yang berisi nama, nomor telepon, alamat, dan juga email. Jika telah terisi seluruhnya, maka user dapat mengklik tombol simpan dan data akan tersimpan secara otomatis dalam database.
Untuk proses yang kedua, pelanggan akan mengisi formulir pemesanan yang terbagi menjadi dua proses, yaitu proses checkout dan kemudian proses pengisian alamat pengiriman. Tampilan dari desain input dan juga cara pengisiannya sama seperti proses sebelumnya, yaitu proses pendaftaran anggota. Kemudian, proses terakhir, pelanggan akan mengisi formulir pembayaran dengan tampilan dan juga cara pengisian yang sama seperti proses-proses sebelumnya. Selain pihak eksternal, kami juga membuat desain input yang akan diisi oleh pihak internal dari toko DVD kurang laku berupa formulir interaktif yang berisi informasi produk dengan tampilan yang dapat dilihat pada slide berikut. Dari spesifikasi proses tadi, kami juga sudah membuat desain output dengan menggunakan interactive form Excel. Desain output ini berbentuk tabel yang berisi data-data yang sudah di-input sebelumnya di desain input tadi. Data akan langsung ter-input secara otomatis dan langsung masuk ke dalam tabel database yang berisi data nama, nomor telepon, alamat, dan juga email. Dengan menggunakan desain output tabel ini, perusahaan itu bisa melihat data konsumen yang melakukan pemesanan DVD di perusahaan DVD kurang laku. Sehingga data-data di perusahaan itu nantinya akan lebih terintegrasi dan juga mudah digunakan untuk mengambil keputusan manajemen dan juga bisa digunakan untuk data pendukung di proses-proses selanjutnya seperti proses penagihan dan lain sebagainya, seperti itu. Dari spesifikasi proses tadi, kami juga sudah membuat desain output dengan menggunakan interactive form. Yang kedua yaitu desain output proses pemesanan. Nah, kami membagi menjadi dua yaitu proses checkout dan juga proses pengisian alamat pengiriman. Dalam proses checkout dan juga proses pengisian alamat tadi, kurang lebih teknisnya sama, hanya datanya yang berbeda. Nah, data dari proses checkout itu ada nama produk, total pesanan, catatan pemesanan, dan juga total harga pesanan. Nah, data ini nantinya bisa digunakan perusahaan untuk melihat barang-barang mana yang sudah ter-check out atau terpinjam oleh konsumen. Kemudian untuk proses pengisian alamat, itu nanti bisa digunakan perusahaan untuk melihat alamat pelanggan sehingga proses pengiriman bisa dilakukan secara tepat dan sampai ke rumah pelanggan masing-masing dengan tepat. Yang ketiga yaitu desain output proses pembayaran. Dalam proses pembayaran ini kami telah membuat tabel juga, kurang lebih teknisnya sama, hanya datanya yang berbeda, bisa dilihat di slide ini ya teman-teman. Nah, data-data ini nantinya akan digunakan untuk melihat apakah konsumen itu sudah melakukan pembayaran atau belum dan apakah konsumen sudah melakukan pembayaran secara tepat sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh perusahaan atau belum. Dengan sistem kami, perusahaan akan dengan mudah mendapatkan database dari pengguna maupun database dari internal perusahaan. Yang pertama, dari pengguna itu pada saat membuka website, pengguna akan diarahkan untuk mengisi formulir pendaftaran berupa nama lengkap, email, password, serta konfirmasi password. Dan ketika sudah mengklik tombol simpan, secara otomatis database berupa report pendaftaran akan muncul. Lalu yang kedua, pengguna yang sudah mendaftar dan akan melakukan penyewaan itu akan mengisi data diri berupa customer ID, informasi pesanan, nama lengkap, nomor rekening, serta alamat pelanggan. Dan ketika sudah mengklik tombol simpan, akan secara otomatis reportnya akan masuk ke perusahaan. Lalu yang ketiga, pengguna yang akan melakukan peminjaman DVD akan mengisi data diri berupa customer ID, kode DVD, periode peminjaman, nomor peminjaman, serta denda. Lalu setelah mengklik tombol simpan, akan terreport seperti pada layar. Lalu yang keempat, pengguna akan mengisi formulir pengiriman berupa customer ID, nama lengkap, nomor telepon, email pengguna, jalan, kota atau kabupaten, kode pos, provinsi, negara, serta kode DVD. Dan setelah mengklik tombol simpan, report akan secara otomatis terbentuk. Pada nomor 1 sampai dengan 4 tadi diisi oleh pengguna atau eksternal perusahaan, sedangkan pada nomor 5 ini yaitu formulir DVD diisi oleh internal perusahaan yaitu karyawan, yang berisi kode DVD, tahun rilis, judul film atau series, jumlah persediaan, serta sinopsis. Dan ketika klik tombol simpan, akan secara otomatis datanya akan terisi pada report DVD. Nah, seluruh formulir ini akan secara otomatis memiliki report yang akan menjadi database perusahaan, baik dari data diri pengguna ataupun data diri dari persediaan DVD yang akan memudahkan perusahaan untuk mengetahui persediaannya. Dan seluruh formulir ini mudah untuk diakses, mudah untuk digunakan, mudah dipahami oleh pengguna ataupun karyawan. Berdasarkan pada seluruh rancangan proyek website yang telah kami rencanakan, dari inisiasi hingga implementasi, kami yakin bahwa proyek website kami dapat berjalan dan terlaksana sehingga menjadi solusi yang tepat untuk permasalahan yang terjadi pada DVD kurang laku. Solusi kami telah memberikan gambaran dan proses yang efektif dan sangat layak untuk dilakukan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.